PKS tidak mau mengakui dan masih merasa paling benar. Mereka mau menutupi kebobrokan dengan narasi warga asli dan warga impor. Nah, kalau begitu, kita tanya saja kepada PKS, kalau Pilpres gimana? Lebih baik presiden warga Indonesia asli atau yang impor? PKS pasti pura-pura tidak mendengar karena mereka itu memang munafik. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Setelah Gibran terjun ke dunia politik dan berhasil menjadi wali kota Solo, sekarang giliran Kaisang yang juga mau terjun ke politik dengan membidik kursi wali kota Depok. Awalnya ini tidak dianggap serius oleh banyak orang, tapi seiring berjalannya waktu, keseriusan Kaisang mulai terlihat jelas. Jokowi sudah memberikan restu, begitu juga keluarganya. Belum lama ini, bukti keseriusan Kaisang datang melalui sebuah video, di mana dia meminta restu dari masyarakat dan siap menjadi Depok pertama. Memang ada banyak orang yang bingung kenapa Kaisang berani debut politik di kandang PKS. Peluang kalah cukup besar karena PKS menguasai Depok selama lebih dari 20 tahun. Biasanya orang yang baru terjun ke dunia politik pasti akan mengambil jalan yang lebih mudah. Dalam kasus Kaisang, biasanya lebih mudah menang di Solo ketimbang Depok. Kaisang mungkin ada pertimbangan tersendiri kenapa memulai karir politiknya di kandang macan. Tapi apapun alasannya, Kaisang patut diapresiasi keberaniannya. Depok sudah 20 tahun lebih dikuasai PKS dan hasilnya begitu-begitu saja. Seolah PKS bangga menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa di mana ada PKS, di situ tidak ada kemajuan. Keberanian Kaisang adalah secerca harapan bagi Depok yang stagnan di bawah cengkeraman PKS. PKS menanggapi niat Kaisang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengusung Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Ya, siapa juga orang waras yang mau diusung PKS? Alasan PKS adalah karena Kaisang bukan warga asli Depok. PKS akan memprioritaskan orang Depok untuk dicalonkan sebagai calon wali kota. Warga yang sudah lama tinggal di Depok lebih paham dengan masalah di kota itu. Sedangkan yang berasal dari luar kota adalah sosok impor yang cuma mengandalkan popularitas dan tidak paham masalah Depok. Ini sama dengan Pilgub DKI tahun 2012 lalu ketika Jokowi berduet dengan Ahok melawan petahana Fauji Bowo di putaran kedua. Fauji Bowo pernah menggunakan slogan "serahkan pada ahlinya" pada Pilgub 2007 lalu dan menang. Tapi slogan itu cuma jadi hiasan dan dia dianggap gagal menyelesaikan permasalahan Jakarta yang sangat kompleks. Dia pernah mengunjungi tempat pengungsian korban kebakaran dan menyindir Jokowi sebelum putaran kedua Pilgub DKI. Dia bertanya kepada warga siapa yang dipilih pada putaran kedua nanti. Dia bilang kalau milih Jokowi, bangun rumah di Solo aja. Dia ingin membuat narasi bahwasanya Jokowi adalah orang Solo, orang luar Jakarta dan sosok impor. Fauji Bowo merasa dialah yang paling tahu permasalahan di Jakarta. Tapi hasilnya Jokowi Ahok menang. Jakarta benar-benar merasakan transformasi besar-besaran. Wajah Jakarta yang kumuh, semrawut, macet, dan banjir pelan-pelan berubah jadi lebih baik. Begitu Jakarta dipimpin Anies, kemajuan Jakarta kembali jalan di tempat akibat pemimpin yang suka membual dan menjual kalimat indah. Ini jugalah yang terjadi pada PKS saat menyindir Kaisang sebagai sosok impor yang tidak paham permasalahan di kota Depok. Padahal kalau mau jujur, justru wali kota Depok sekarang malu-maluin karena lebih dikenal lewat karya lagu ketimbang hasil kerja. Pengamat politik dari Citra Institute, F. Riza, bahkan memberikan sentilan telak buat wali kota Depok saat ini yaitu M. Idris. Dia mengatakan PKS tidak usah mempermasalahkan latar belakang orang yang mau diusung sebagai calon kepala daerah.
Latar belakang seseorang bukanlah jaminan orang tersebut bisa sukses memimpin. Dia menyebut M. Idris, warga asli kota Depok, justru sering bikin kebijakan yang menyusahkan masyarakat. Contohnya, M. Idris tiba-tiba secara sengaja menerapkan sistem satu arah di jalan menuju kediamannya karena merasa jalan tersebut sangat macet. Akan tetapi, banyak warga yang keberatan dengan kebijakan tersebut. Selain itu, M. Idris juga pernah mau menggusur SD Pondok Cina 1 yang berada di Jalan Margonda Raya. Orang tua murid menolak dan bahkan terjadi keributan yang luar biasa, hingga akhirnya rencana penggusuran dibatalkan. Memang Kaisang masih hijau untuk urusan politik, tapi bukan berarti tidak bisa bekerja dengan baik. Selama ini yang mengaku warga asli, putra daerah, ahli ini itu mau jungkir balik salto 1000 kali demi rakyat. Hasilnya banyak yang nol besar. Selama 20 tahun lebih PKS berkuasa, kemajuan apa yang dirasakan warga Depok? Saya setuju dengan Efriza yang mengatakan bahwa terlepas dari aspek popularitas, Kaisang diyakini tidak akan sekedar duduk-duduk di singgasana jika menjadi wali kota Depok. Kaisang memiliki sosok Jokowi yang dianggap banyak melakukan pembangunan secara masif. Jika Kaisang dicap buruk, nama Jokowi akan menjadi taruhannya. Dengan alasan itu, Kaisang tidak akan mungkin terus berada di atas menara Gading. Dia pasti akan turun ke masyarakat. Masih mending Kaisang yang muda dan lebih open terhadap perubahan kehidupan yang sangat cepat sekarang ini, ketimbang wali kota dari PKS yang bikin lagu untuk Depok. Untuk apa bikin lagu seperti itu dan minta diputar di acara besar pula? Mau saingan dengan SBY? Lebih baik ikutan acara American Got Talent supaya bisa viral. Warga tidak butuh pemimpin yang bikin lagu karena lagu tidak akan mengurai permasalahan kota. Ada orang luar yang akan ikut Pilkada Depok, PKS langsung kalang kabut. PKS mulai menjual narasi warga asli dan pendatang. PKS saat ini sedang panas dingin, dihajar oleh track record kadernya sendiri yang tidak ada kualitasnya. Diberi kesempatan sampai 4 periode, harusnya sudah lebih dari cukup untuk mengumpulkan prestasi. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, Depok ketinggalan dibandingkan kota-kota satelit Jakarta lainnya. PKS tidak mau mengakui dan masih merasa paling benar. Mereka mau menutupi kebobrokan dengan narasi warga asli dan warga impor. Nah, kalau begitu, kita tanya saja kepada PKS, kalau Pilpres gimana? Lebih baik presiden warga Indonesia asli atau yang impor? PKS pasti pura-pura tidak mendengar karena mereka itu memang munafik. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.